Gitu. Nggak suka kalau dibilang ada saingan. Hobi Malah saya nggak terlalu suka memakai kebaya. Justru? Kenapa? Ya ampun, ini lucu banget sih. Ini di Ronce. Iya, itu di Ronce. Ronce. Dan ini bahan dasarnya ladari. Ladari. Ih, keren banget. Iya, ladari yang udah dikeringkan. Gitu. Harganya berapa ini? Dia kami ngasih di harga di 1.200.000. Wow, 1.200.000 segini ya. Iya, setelah udah jadi. Hai, Naya Podcast. Saya bareng sama Beringin Hati Harita dari Rumah Tata Jahit. Dan topik kita pagi ini adalah modis dalam warisan budaya. Modis nggak sih ini? Modis nggak sih? Sangat Modis modis nggak dong. sih? Percaya nggak sih kalau dulu tuh selendang tuh biasa aja gitu ya? Atau mungkin kalau kita ngomongin soal ladari itu ladari dibuat apa ya gitu ya? Iya. Paling jadi baju gitu ya. Iya. Tapi sekarang ladari bisa dibuat kayak gini loh. Ini harganya bisa jutaan gitu. Kalau ladari misalnya kalau nggak jadi bentuk kayak gini mungkin ya orang pandangnya sebelah mata. Tapi ini ladari bisa jadi seperti ini, dan ini nih pengerjaannya nih di Ronce kayak gini. Siapa desainernya? Inilah dia. Beringin Hati Harita, apa kabar? Kabar baik. Kalau boleh tahu ini dunia ronce meronce terus desainer seperti ini kan warisan budaya Nias ya? Iya. Iya. Sejak kapan sih mulai fokus ke warisan Nusantara ini? Ada di setahun terakhir ini sih. Apa yang membuat Anda terpikir dan tertarik untuk ini? Jadi ini awalnya kan saya kan bergabung di Dekranasda Kota Gunung Sitoli. Jadi kebetulan ini kita dapat di museum waktu ada kunjungan beberapa waktu lalu dengan Nyonya Gubernur juga. Jadi ini ada stoknya di sana di museum kemarin. Jadi saya berpikir kan bagaimana ini selain rompi yang sering dipakai sama laki-laki sama perempuan dahulunya. Jadi saya mikir bagaimana kalau kita punya jadi selendang juga atau jadi kemben, obi. Cuma kebetulan obinya saya nggak ada bawa. Jadi dari situlah, dan bisa jadi aksesoris lain. Misalnya ini yang saya gunakan sekarang. Jadi kita bisa dari sisa-sisa kecilnya kan. Jadi kita bros bisa, kayak ya. gitu. Jadi sepanjang acara Anda pasti begini terus gitu, yang Iya. liatin terus diapain ini ya. Sampai kening berkerut kali ya. Nggak juga sih. Tapi bener-bener saat itu tertantang, ini harus dibuat sesuatu gitu. Iya. Jadi dari situ awal mulanya. Betul. Kebetulan juga hari itu Ketua Dekranasda Kota Gunung Sitoli, Ibu dia mencoba memancing saya. Ini bisa diapain apa aja sih Kak? Katanya gitu kan. Biar nilainya ada. Dan dia tidak hanya mentok sebagai pajangan aja. Iya. Kan ini kan bisa jadi pajangan aja harusnya kan. Kita nggak bisa Pakai. kemana-mana gitu kan. Tapi bagaimana dia bisa menjadi identitas dan menjadi ini barang mahal, ada nilai apanya jualnya gitu. Nah itulah, dari situlah akhirnya terpancing bagaimana. Dan gongnya sih waktu di HUT kota itu ya udah ayo kita naikkan biar ini warisan budaya kita sih. Iya dong. Jadi jiwa seninya langsung meronta-ronta saat itu. Nah sejak setahun yang kemarin ketika Anda melihat pertama kali apa sih ladari ini, terus berpikir ini mau dibuat apa gitu. Iya. Nah setelah itu mulailah mulai bikin-bikin yang kayak gini. Iya. Serius mulai. bikin kayak gini. Iya. Jadi banyak juga customer kan jadi setelah lihat kan cantik ya gitu. Iya cantik ini. Ini. Boleh dijelasin nggak? Unik juga. Ini motifnya apa sih? Ini osuhu-suhu. Ini. Enggak yang ini. Ininya. Jenis Oke, ini. osuhu-suhu. Nih. Ini osuhu-suhu. Iya. Ini buatnya dari awal gimana sih sampai kayak gini? Ya awalnya kita menggambar dulu. Jadi kita ukur berapa senti. Jadi baru kita suir-suir, kita liris-liris. Nah, dari sanalah kita bisa mewarnai. Ini warna di goldnya, ini warna di merah sama hitam. Dan di sana kita bisa hitung berapa senti. Jadi dalam berapa senti itu isian berapa biji payetnya masuk gitu. Astaga. Dari sana dihitung. Ribet. Sangat. ini satu-satu Yang selendang. paling ribet sih di bagian yang Ini. bulatnya ini. Yang ini di sini. Yang ini. Yang udah bukan ini kan. Oke. Nah, kalau ini sih agak mudah kalau yang ini. Kalau di sini bagian ini osuh-osuh yang bawah ini, motif rai ini. Di sini paling ribet.
Iya. Ini berapa lama mengerjakan ronce-ronce ginian? Kalau masih baru pertama sih ada seminggu pengerjaan, tapi kalau udah lancar nanti udah bisa 3 harian. 3 harian. Iya. Oke. Jadi ya pantas lah ya harganya 1.200.000 ya. Iya, karena di sana ada nilai daya juang kita juga, bagaimana biar bisa menjadi indah kan. Berarti yang selendang seperti ini nih, yang dari bahan ladari dironco kayak gini sudah berapa lama? Ini sih saya buat hari Selasa kemarin. Ini. Iya, ini hari Selasa kemarin saya buat. Wow. Nah, kebetulan ada pesanan, jadi mengingat ada juga kesini kayak ini podcast ya, jadi saya bawa. Oke. Nah, saya panggil Kak Tata aja ya. Kak Iya, Tata, boleh, ini kan awalnya kan bikin kebaya sebenarnya ya. Udah Iya. lama loh. Seingat saya bahkan justru kebaya nikah saya dibuatkan oleh Kak Tata loh. Iya, Itu tahun berapa? Udah dari 2014. 15 tahunan ya. Udah 15 tahunan. Iya. Oke. Dan bener-bener apa ya? Nggak pernah berpindah ke lain pekerjaan. Tidak pernah, sangat menekuni dan tidak pernah meninggalkan barang sehari pun. Oh gitu. Iya, Udah omsetnya udah yang gila-gilaan lah ya. Ya sesuai lah. Oke, yang membuat Anda cinta sama dunia kebaya, bahkan sekarang sudah mau ke warisan Nusantara seperti ini. Ini Hobi apa sih. apa sih? Hobi. Awalnya hobi. Hobi. Iya. Hobi. Jadi- Hobi pakai kebaya. Enggak juga. Hobi Malah saya nggak terlalu suka memakai kebaya. Justru Kenapa? Nggak tahu, mungkin puas aja dengan udah digunakan sama orang lain. Ketika mereka cantik saat mengenakan, udah ada nilai plusnya tersendiri, ada kepuasan tersendiri. sih. belajar bikin kebaya itu dari sejak kapan sama siapa? Oh, saya dulu anak SMK. Oh. Tahun 2000 saya masuk SMK Negeri 1 Gunung Sitoli. Saya tinggal di Laverna dan belajar di sana sampai sampai 2003. Dan setelah itu, hari itu saya menang SMBP di Unimed. Tapi karena terbengkalai dengan ekonomi, jadi akhirnya saya gagal. Saya berhenti. Bukan gagal sih, berhenti. Jadi sampai 3 semester saya berhenti, akhirnya saya kerja. Saya kerja di bagian menjahit lagi Sama orang dulu nih. sama orang Batak di, Oke. di Medan. Oke. Saya dulu kuliah di Unimed di Medan, jurusan tata busana. Jadi udah saya mikirkan, ya udahlah saya kan udah punya modal nih, ya kan. Ya udah saya terusin aja. Berarti banyak yang dicuri nih ilmunya dari Sangat banyak. sangat Dalam banyak. 3 tahun bekerja, saya kerja sampai 2006. Jadi di sana banyak sekali yang saya ambil gitu. Kemudian Jadi, kembali ke kembali Polonia. sini buka usaha sendiri, berani sendiri dulu. Jadi tipis-tipis dulu kan, ada anggota 2 orang gitu, sambil nerima yang belajar juga gitu. 15 tahun ya sampai sekarang. Orang kalau misalnya ngomongin kebaya pasti taunya itu tata jahit, rumah tata jahit ya. Dan itu sudah jadi semacam kayak apa ya? Udah kayak apa yang dibuat sama tata jahit itu kayak ya semacam trendsetter lah. Iya. Ya kan seperti itu ya. Kemudian orang kalau udah tahu, oh range harganya lumayan nih kalau di tata jahit gitu ya. Tapi benar nggak demikian? Iya, makanya saya juga kurang tahu ya. Tapi biasanya kalau ditanya, pasti orang itu ngomong gitu. Seperti itu kan? Iya, mahal pasti katanya. Nah, apalagi kemarin ketika ada fashion show nih, Iya. ya dalam rangka HUT Kota Gunung Sitoli itu makin lagi viral ini tata jahit gitu ya, karena bikin pakaian-pakaian dari apa ya, dari batik, kemudian dipadu padan dengan bahan-bahan seperti ladari. Astaga, itu keren banget, apalagi dipakai sama Ibu Wali ya. Iya, Itu keren banget. itu ada batik, ada kain polos juga, ada bordiran juga, ada ladari juga. Semua kita satukan. Termasuk seperti yang digunakan saat ini. Ya, termasuk. Oke, ini kayaknya memang industrinya sekarang mengarah ke situ ya. Orang-orang kalau misalnya pakai sesuatu yang lain dari biasanya, tapi tetap kembali ke basic ya, maksudnya ke pakaian atau warisan adat, itu keren loh sekarang. Sangat. Dan ternyata dia memiliki nilai jual yang tinggi. Yang penting kita juga pintar meletakkannya sih sebetulnya. Jadi kita jangan monoton dengan yang dulu-dulu kan. Jadi kita harus mengupgrade tata letaknya. Mungkin warna boleh aja kita tidak bisa istilahnya Kotak-katik lagi gitu. iya, nggak bisa kotak-katik lagi. Tapi harus kita seperti di busana seperti yang saya gunakan sekarang nih gitu kan. Ini kan biasanya bisa kita gunakan untuk kerja. Iya. Dia kan sedikit lebih casual kan. Iya. Jadi
kita bisa gunakan di sana kan, bagaimana kita cara meletus. Misalnya seperti ini, bisa juga jadi obi dia nanti kan. Pakai OB. Nah, Oke. Jadi kayak trendsetter gitu. Mungkin karena Anda juga orangnya modis ya. Artinya Anda lebih suka kan, kalau tadi Iya. kan ngakunya nggak suka kebaya, Nggak suka tapi justru kebaya. yang casual-casual kayak gini. Saya suka. Suka seperti ini. Iya. Akhirnya di apa ya, diimplementasikan lah dari Iya, karya-karya. Tapi syukurnya juga paket lengkap. Betul. Iya kan, selain juga pinter bikin kebaya, jahitnya juga oke banget. Desainer harus bisa pinter desain juga dong ya. Iya. Seperti itu ya. Dan mungkin juga kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Kan? Jadi ketika dilihat orang, ya, oh iya ya, ternyata bagus ya gitu kan. Kalau nggak kita mulai dari diri kita sendiri kan nggak bisa. Ya nggak bisa dong. Nggak ada daya tariknya juga. Oke, jadi setahun terakhir ini kiblat modenya sudah agak-agak berubah, banyak berubah, Iya. banyak berubah gitu ya. Awalnya sih dari batik juga kan. Batik. Saya lihat kan ada banyak batik ornamen kita kan, yang dicetuskan awal dulu dari KWR ini kan. Jadi saya tertantang kan, bagaimana sih biar batik ini juga jangan, kan ini dia identik dengan pemerintah dulu ya, dia digunakan untuk seragam pemerintahan atau sekolah. Iya. Jadi saya mikirkan bagaimana ya biar batik ini jangan hanya mereka aja yang pakai dong. Iya. Biar kayak kalau ke pesta bisa digunakan. Kalau ada misalnya ini ke gereja ya kan bisa digunakan juga. Jadi makanya saya modifikasi terus. Saya kasih sentuhan polos, payet. Akhirnya itu bisa digunakan dan banyak yang suka. Mereka tertarik, dan saya itu kalau saya upload di FB saya itu ribuan yang suka. Oh gitu. Dan Mereka langsung memang sangat tertarik. Bahkan pun di luar dari Nias mereka suka. suka. Oh gitu. Itu caranya ya untuk mempromosikan hasil karya Anda gitu ya. Iya, Langsung dari diposting di Facebook Facebook juga. ya gitu ya. Oke. Hitung-hitung dari setahun terakhir ketika memang sudah mulai fokus di warisan Nusantara ini, sudah berapa karya yang dihasilkan? Udah banyak. Banyak. Juga ya. Nggak terhitung. Oke. Udah nggak bisa ngitung. Paling mahal berapa? Kalau warisan Nusantara mungkin 6 juta kan. 6 juta. Itu yang seperti apa kemarin? Dia kalau udah paket gaun atau dia udah di arah batik setelan, udah ada hiasan kebayanya juga, ada selendangnya, udah di sana harus. Segitu. Iya. Segitu. Nah, tadi kita ngomong-ngomong nih sebelum kita podcast ya. Iya. Katanya kayaknya lebih enak kalau misalnya bikin yang kayak ginian daripada kebaya gitu ya. Iya. Bosan mungkin. Tapi tetap ya kebaya ada di hati lah ya, Tetap gitu sama, ya. iya. Tapi sudah mulai ada nggak yang misalnya pesan kebaya misalnya nikahan nih ya? Iya. Bisa nggak dikasih sentuhan-sentuhan yang kayak gini? Banyak. Sudah mulai seperti itu? Iya, apalagi sekarang kan kita juga udah punya tenunan yang buat juga, kebetulan teman saya juga tinggal di Bogor. Jadi dia juga udah buat tenun dan motifnya ornamen Nias. Wah, Tapi kok bisa? warna dengan sentuhan warna-warna baru. Kok ini kok bisa? Kok bisa? Dia bikin tenunan. Katanya juga dia tertarik dan anak-anaknya suka, katanya teman saya ini. Orang juga- Nias? Orang Nias. Oke. Akhirnya Akhirnya kolaborasi. Nah, jadi saya mencoba di ronce-roncenya ini, saya tetap memakai ornamen Nias juga. Tetap seperti itu. Oke, Nggak oke. mau memakai motif-motif yang lain. Jadi saya mencoba kalau motifnya rai, saya coba cari motif yang lain, ornamen lagi untuk di roncenya, biar ada nilai tambahnya. Oke. Nah, ini biasanya kalau ada klien nih pengen buat sesuatu yang berbeda dong. Dia pengennya kan dia eksklusif, dia punya sendiri nih. Nah, biasanya mereka tuh udah punya desain sendiri atau justru menyerahkan ke Kak Tata. Kak Tata bikin dong yang seperti ini, saya pengennya seperti ini. Biasanya yang sering terjadi yang seperti apa? Biasanya yang sering terjadi nyerahkan ke saya sih. Malah pusing sendiri juga saya jadinya kan. Jadi kebanyakan seperti itu, hampir 80%. Seperti itu. Seperti itu. Dan mempercayakan konsepnya Iya, di puji Tuhan seperti itu. seperti itu. Dan ketika mereka terima gimana? Senang, Senang, Iya. puas kayak gitu. sangat puas. Kadang di luar ekspektasi mereka katanya. Hmm. Demikian juga dengan kebaya, kadang di luar. Oh iya ya, ternyata nggak saya jadi gini hasilnya ya. Nggak nyangka gitu. Tapi lebih suka yang kata itu konsep sendiri atau menerima ini konsep model dari orang lain gitu. Kan kalau misalnya kita sendiri berarti kita lebih gampang dong berkreasinya, bebas berekspresi Iya. gitu. Biasanya sukanya yang kayak gimana? Tapi tentu kan kita ada inspirasi kan. Inspirasi Kita ada harusnya ya. harusnya. Jadi saya juga memanfaatkan media sosial. Ada begitu banyak aplikasi sekarang kan yang bisa kita jadikan bahan inspirasi biar kita berkembang. Jadi saya di sana mencoba menggabung-gabungkan. Jadi ketika ada yang bisa saya lihat kan, oh
tapi kayaknya bagusnya seperti ini lagi, saya tambahkan. Itu saya buat seperti begini. Udah seperti Jadi kerennya itu sambil berkarya sambil belajar juga. ya begitulah. Belajar terus ya sambil Iya. memperdalam ilmu lagi gitu ya Tapi sebenarnya. memang untuk menjadi ini nggak boleh ada kata puas atau saya udah pintar, nggak ada. Nggak bisa. Nggak boleh. Karena kita memang seni belajar terus sampai mungkin sampai tua ya, sampai udah nggak bisa lagi mengerjakannya gitu. Kalau saya seperti itu, saya berkembang sampai sekarang. Saya menggunakan prinsip seperti itu, bahwa saya nggak pernah merasa pintar, karena nggak ada dalam untuk seni ini nggak ada yang pintar. Cuma kita harus mengasah terus. Dan saya selalu bilang sama anak-anak praker yang di tempat saya bahwa menjahit itu bukan pelarian. Banyak kan sekarang anak-anak sekarang mereka udahlah daripada nggak ada apa, ya udahlah saya ke situ. Nggak boleh, harus ditekuni karena sebetulnya di sana ada nilai lebihnya loh. Iya. Saya bilang sama mereka bahwa omsetnya nggak sedikit, yang penting kita tekun, jangan ditinggalkan juga. Gitu. Kalau berpikir bahwa 15 tahun yang lalu ketika Anda masih memulai mungkin kecil-kecilan ya, ketika bekerja dengan orang lain 3 tahun, kemudian memulai sendiri, mungkin tidak ada ya, mungkin Anda mungkin membayangkan tidak bisa, nggak mungkin bakal seperti ini pada akhirnya gitu ya. Dan mungkin itu pikiran anak-anak, apa sih cuman tukang jahit doang gitu Iya, ya. betul. Dan saya juga pernah berpikir begitu sewaktu saya masih SMK. Jujur aja, saya pernah gini, apa sih tukang jahit gitu kan. Tapi ternyata enggak. Sekarang saya jadi mikir gini, oh ternyata saya bisa ada nilai lebih di bagian saya. Iya. Tapi saya tekuni. Gitu. Ternyata saya bisa jadi begini juga gitu. Nilai kepercayaan diri saya juga naik gitu kan. Oh, ternyata ya enggak seperti sejelek yang sebetulnya pikiran kita aja. Iya, benar. Nah sekarang saya merasa bahwa pasti pikiran Anda, otak Anda saat ini penuh dengan aku pengen buat ini, pengen buat Ya, ini. Nah itu biasanya gimana? Memang nyetok sebuah karya atau nunggu orang pesen dulu nih, order atau gimana? Oh, jadi kebetulan saya nggak bisa nyetok dulu untuk sekarang ini karena orderan banyak kan. Orderan banyak, oke. Iya, jadi kita nggak bisa, ini bayangkan kan Kak Indah, misalnya untuk satu orang aja ada 10 batik, bagaimana mengkreasikan itu kan. Jadi Iya. untuk menyetok orderan saya belum ada dulu, bukan nggak ada tujuan ya, tapi belum sampai gitu. Belum, maksudnya belum kekuatannya sampai ke tenaganya situ. nggak nyampe. Jadi saya mikirnya kayak gini Kak Tata. Kebanyakan. Anda gitu ya punya sebuah butik rumah tata jahit Iya. dengan baju-baju karya-karya yang luar biasa gitu ya, yang eksklusif, Iya. yang orang ambil itu satu, orang lain nggak punya gitu ya. Iya, Pasti punya mimpi kayak gitu ya. sangat. Sangat. Dan untuk sekarang ini, di tahun ini saya mimpinya mau belajar lagi. Ada semacam impian mau menaikkan level lah. Iya. Ya. Tapi ya mudah-mudahan terrealisasi dalam waktu dekat. Tapi kalau belajar berarti meninggalkan Pekerjaan dulu. gitu ya. Oke. Mungkin sekitar sebulan. Tapi itu keren loh. Hal apa yang mau dipelajari yang benar-benar pengen dipelajari banget gitu? Tentang apa? Jadi ada seorang customer yang bilang sama saya seperti gini. Nggak semua yang kita tahu itu juga bahwa itu udah yang bagusnya gitu. Dan jangan kita pernah merasa bahwa saya udah yang terbaik, nggak boleh. Karena pasti yang diketahui orang lain ada yang tidak kita ketahui gitu. Jadi saya tertantang di sana, apalagi di luar sana kan masih banyak yang jauh. Iya. Kita ini masih mungkin di 50%-nya gitu kan. Artinya jangan terbuai dengan pujian-pujian, merasa bahwa kita sudah, wah kita udah hebat banget. Enggak, saya juga nggak mikir ke sana. Seperti itu ya. Oke. Jadi ada beberapa kali ini juga saya ada ikut fashion show di luar sana, fashion week gitu kan, ada di BTN Kemang Jakarta, ada di Sumatera Utara juga. Saya kan ini kan sekarang apalagi makin modern ya. Iya. Jadi pakaian makin wow gitu kan. Pokoknya lah aduh udah nggak tahu ini busana kontemporer itu Iya. kan. Itu banyaknya kan dari busana etnik. Jadi dari warisan-warisan budaya kan. Jadi terpancing gitu kan. Oh bagaimana ya biar bisa begini begitu gitu kan. Iya, Nah itu jadi saya mikir bagaimana ya biar bisa saya belajar lagi ya gitu. Walaupun mungkin umur sudah kepala 4 tapi nggak apa-apa. Iya. Ini saya selalu merasa bahwa belajar itu nggak mempengaruhi umur. Nah, ketika melihat langsung gitu fashion di luar Nias gitu ya, mungkin bahkan taraf nasional, internasional mungkin, apa yang Anda pelajari dan mungkin mengevaluasi diri sendiri nih? Ya saya merasa bahwa ya saya belum ada apa-apanya.
Jadi sepertinya saya masih harus belajar banyak lagi nih. Gitu ya. Karena Oke. bukan ingin terkenal ya, bukan validasi juga sih, tapi lebih ke diri sendiri, mengupgrade ilmu kan. Jadi saya lebih ke sana. Bagaimana biar bisa bagaimana lagi ini kayak busana-busana batik-batik ini lebih lagi dikenal dengan sentuhan-sentuhan karya yang bagus ya. Jadi bisa digunakan kemana aja biar bisa dikenal lagi ya. Iya, Itu sih iya. tujuan saya. Iya, oke. Karya Anda sudah dipakai sama siapa saja atau sudah sampai kemana saja? Nah ya, saya sih di Jakarta udah sampai juga di Bandung dan itu melalui online. Online. Iya. Jualannya Udah di online. percaya. Enggak, bukan jualan sih, saya post kan. Karena itu post di Jadi kan mereka tanya ini berapa harganya, saya bilang ini orderan orang. Boleh nggak saya order katanya? Oh gitu. Nah, boleh. Kalau bahan sama, tapi mereka memang berterima bahwa ini sistem pengerjaan manual gitu, dia bukan kayak konveksi kan. Jadi di harga yang seperti itu mereka berterima kok. Omset 1 bulan berapa ini kira-kira, kayaknya lumayan gitu ya. Ya lumayan lah. Kan kita nggak bisa bilang bahwa nggak ada omset ya, pasti selalu ada. Kan kita selalu bekerja juga dan ada terus customer juga kan. Ya puji Tuhan lah sampai sekarang ya bisa apa gimana ya? Misalnya saya kan ada teman yang ngebantu juga kan, ada 14 orang ya, puji Tuhan lebih Bisa seperti tercukupi gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, mimpi ke depan apa ini kira-kira? Mimpinya ke depan apa? mimpi ke depan. Saya pengen punya butik sendiri sih dan merek sendiri itu aja. Merek sendiri. Rumah Tata Jahit. Ya, saya nggak bisa lepas dari sana karena basicnya dari situ kan. Dan yang membesarkan nama saya itu juga Rumah Tata Jahit. Jadi saya kepengen walaupun nanti saya udah belajar, saya punya pengen punya brand Rumah Tata Jahit. Nggak ingin beralih dari merek lain. Oke. Wah, keren sekali ya. Jadi mudah-mudahan ya apa yang podcast kita kali ini bisa mengilhami juga penjahit-penjahit di luar sana. Iya. Jangan jadi penjahit yang biasa-biasa saja. Iya, dan bisa jadi luar biasa. Oke. Saat ini sudah ada kompetitor seperti Kak Tata yang memang sedang fokus bikin-bikin busana kontemporer seperti ini. Sejauh ini sih masih saya terus, tapi ada anggota yang ngebantu, ada teman, anak-anak, ada anak-anak itu di sini. Oke. Belum ada saingan nih. Oh, saya kurang tahu, saya nggak anggap saingan soalnya, malah saya mau kalau misalnya ini Lebih ada banyak lagi saya gitu lebih ya. suka. Sehingga tidak keteteran juga kali ya. Iya. Kalau misalnya orang datang Saya gitu. nggak suka kalau dibilang ada saingan. Saya nggak pernah merasa tersaingi dan menyaingi siapapun. Dalam karya ya kita sudah punya nama tersendiri bagi orang yang menyukai karya kita. Karya-karya itu dikasih nama nggak sama Kak Tata? Saya untuk sejauh ini sih belum, tapi orang pasti paham. Kemana-mana kalau ada pesta misalnya kan, itu pasti jadi. Udah tahu gitu ya, karena Mungkin khasnya di kita mana kurang gitu tahu ya, juga, seperti tapi itu. mungkin penyuka saya mereka udah paham, oh itu jahitan dia. Sudah ada yang katakan membuat tiruan-tiruan udah bisa nebak. tiruan-tiruan dari karya. Mungkin bisa niru ya, tapi Bisa. detail sama pengerjaan itu kan nggak bisa ditiru. Sejauh ini seperti itu bisa aja sih ditiru. Banyak pun. Banyak ya. Kan sekarang media sosial udah nggak bisa kita batasi kan. Jadi sekali kita upload udah tunggu 3 hari lagi udah ada yang samaan kan. Di situ seneng atau gimana? Kalau Saya misalnya senang sih, tapi saya kasihan sama yang customer saya, orang tuh pada kenapa? saya kebanyakan sering sama orang lain. Ya kalau gitu ya nggak usah dipakai aja gitu ya. Iya, Simpan di lemari kaca aja biar. Sebenarnya saya tempatkan biar nggak ada kembaran kan. Seperti Tapi itu ya, ya. senangnya sih kita bisa jadi inspirasi kan. Itu. Jadi kita berterima kasih untuk Kak Tata ya, karena dia secara tidak langsung ini melestarikan budaya Nias. Mungkin kalau misalnya Kak Tata atau mungkin seniman lain juga tidak berpikir bagaimana lah dari ini bisa dibuat seperti ini, bernilai seperti ini, ya kan? Bahkan dengar-dengar katanya Ibu Gubsu juga senang yang ini ya? Sangat senang, malahan ini yang dia suka. Yang ladari ini. Saya tidak tahu entah kenapa, tapi mungkin karena dia memang benar-benar warisan budaya kita, nenek moyang, makanya dia jadi mungkin nggak ada di daerah lain, jadi hanya kita yang punya. Baju yang dari ladari dengan model gaun juga pernah buat? Untuk jadi lengket langsung ke badan sih masih agak susah ya. Karena memang masih teksturnya kasar ya. Bukan kasar sih, soalnya dia dari daun disuir-suir udah langsung dikeringkan kan. Oh gitu. Belum ada seperti pemintalan jadi serat-serat halus. Tantangannya itu sekarang ya. Sekarang. Iya, bagaimana Mudah-mudahan membuat lebih nyaman di badan gitu. Iya.
Itu. Oke. Kalaupun kita bisa mau jauh lengket di badan, terpaksa kita lapis seperti yang sudah saya. Seperti. Saya ada lapis. Ini kan saya lapis. Nah, seperti itu. Iya, Itu pun dibaliknya ya, nggak mungkin yang Iya, ini ya. bisa langsung. Oke. Gitu. Jadi kalau mau berminat ya, beli yang seperti ini atau bahkan mau buat sebuah karya yang luar biasa gitu Iya. yang cuman aku yang punya, datang lagi. Datang saja ke rumah Tata Jahit. Ya. Dari usaha yang kecil bahkan belajar dengan orang lain 3 tahun sekarang bisa menjadi Amin. seperti ini. Jadi orang kalau misalnya lihat, wah itu pasti buatannya si Tata Jahit. Iya. Keren banget. Terima kasih ya sudah berbagi Terima cerita di kasih. podcast. Terima kasih juga udah diundang di sini. Sama-sama. Untuk berbagi ilmu. Sama-sama, sukses terus. Mudah-mudahan Amin. mimpinya mempunyai butik. Iya. Itu tercapai. Jadi desainer, amin. Ya. Aku buat saya ya yang ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.